Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, pernahkah kita berpikir, bagaimana jika seseorang yang dulu dihormati, ternyata menyimpan rahasia besar di balik gelarnya? Bagaimana jika sebuah lembaran ijazah yang tampak resmi, ternyata menyimpan kisah panjang yang belum terungkap? Nama Mulyono sebelumnya dikenal sebagai sosok yang tenang, berwibawa, dan sering tampil di berbagai forum publik. Namun ketenangan itu pecah ketika muncul sebuah laporan dari media daring yang menuliskan bahwa ijazah milik Mulyono sedang dalam tahap pemeriksaan. Kabar itu seakan menjadi bara yang menyulut api besar di tengah masyarakat. Komentar demi komentar membanjiri media sosial, mulai dari yang membela hingga yang mencurigai. Publik pun terbelah antara percaya dan meragukan. Namun di balik semua itu, satu hal yang sama-sama mereka nantikan, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu, dan rumor semakin kuat. Tiba-tiba, muncul sosok pria yang mengaku sebagai pakar telematika, dikenal dengan nama RS. Dengan nada yakin, ia mengatakan bahwa ia memiliki bukti kuat tentang kejanggalan pada ijazah Mulyono. Ia tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keyakinan penuh seperti seorang peneliti yang sudah lama mengamati sesuatu. Dalam sebuah kesempatan, RS berbicara kepada wartawan media. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki salinan dokumen yang mencurigakan dan telah melakukan analisa digital secara mendalam. Pernyataannya segera menyebar luas. Media online mulai menulis ulang setiap kalimatnya, dan publik semakin penasaran. Banyak yang mengira ini hanya isu politik, namun gaya bicara RS membuat semua orang yakin ada sesuatu yang besar di balik pernyataan itu. Ia mengungkap bahwa salinan ijazah yang ia pegang didapatkan langsung dari lembaga resmi dan ditemukan kejanggalan yang luar biasa. Dari bentuk huruf hingga tanda tangan, semuanya terasa tidak wajar. Yang paling mengejutkan, RS menyebut bahwa ijazah itu memiliki kemiripan hingga 99,99% dengan dokumen lain yang sudah lebih dulu dinyatakan palsu. Suasana menjadi tegang. Wartawan yang hadir saat itu saling berpandangan, mencoba memahami kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut RS. Tak ada yang berani memotong, karena setiap kata yang ia ucapkan seperti membawa dampak besar. Ia bahkan menunjukkan perbandingan dua dokumen di layar laptopnya. Satu di antaranya adalah ijazah milik Mulyono, dan satunya lagi adalah dokumen lama yang sudah dikonfirmasi palsu oleh lembaga pendidikan. Dari tampilan sekilas, keduanya hampir sama. Perbedaan hanya terletak pada tanda tangan dan kode cap universitas yang sedikit bergeser. Publik semakin tidak tenang. Siapa sebenarnya Mulyono? Bagaimana mungkin seorang pejabat bisa memiliki ijazah yang masih diragukan keasliannya? Dan mengapa justru seorang pakar telematika yang menemukan kejanggalannya lebih dulu, bukan lembaga resmi? Sejak saat itu, semua mata tertuju pada satu nama, Mulyono. Sementara masyarakat terus bertanya-tanya, fakta apa yang akan terbuka berikutnya? Pagi itu udara Jakarta terasa panas dan penuh dengan bisik-bisik wartawan yang menunggu sosok yang kini menjadi perhatian publik, yaitu RS. Ia berjalan pelan, membawa map coklat di tangannya, lalu duduk di kursi panjang di halaman sebuah kafe yang tak begitu ramai. Beberapa wartawan sudah siap dengan alat perekam dan kamera. Tanpa banyak basa-basi, RS mulai berbicara kepada wartawan media. Nada suaranya datar, namun tegas dan penuh keyakinan. Saya hanya ingin masyarakat tahu kebenarannya, ucapnya. Ia membuka map yang dibawanya dan memperlihatkan beberapa lembar kertas. Itu salinan ijazah milik Mulyono. Saya dapatkan dari sumber resmi, dari berkas yang diserahkan ke KPU. Ia menatap para wartawan satu persatu, lalu melanjutkan. Setelah saya lakukan pemeriksaan digital, hasilnya mencengangkan. Ijazah ini memiliki tingkat kesamaan 99,99% dengan dokumen yang dulu saya teliti, yang sudah terbukti palsu. Beberapa wartawan terdiam, sebagian lain menatap layar laptop yang dibawa RS. Di sana, dua dokumen ditampilkan berdampingan. Dari kejauhan pun tampak jelas betapa miripnya kedua dokumen itu. Mulai dari jenis huruf, tata letak nama,
hingga tanda tangan rektor yang terlihat identik. RS kemudian menunjuk bagian bawah dokumen dengan jari telunjuknya. Perhatikan posisi cap universitasnya, katanya. Cap ini tidak sejajar. Seharusnya berada di sisi kanan bawah, tapi dalam dokumen ini justru bergeser ke tengah. Ini adalah pola kesalahan yang sama dengan ijazah palsu yang dulu saya temukan. Wartawan mencatat dengan cepat, sementara RS terus berbicara. Ia menjelaskan tentang sistem digital yang ia gunakan untuk menganalisa struktur visual dan data tersembunyi di balik dokumen tersebut. Setiap perbedaan warna tinta, jarak antar huruf, hingga pola cetak di bagian tertentu, semuanya tidak lepas dari pengamatannya. Saya tidak menuduh tanpa dasar, katanya dengan mantap. Saya meneliti dokumen ini dengan metode ilmiah, bukan asumsi. Dan hasilnya, kejanggalan ini tidak mungkin terjadi dalam ijazah resmi universitas. Pernyataannya menyebar cepat ke berbagai media. Portal berita menulis ulang dengan judul-judul mencolok. Dalam waktu singkat, nama RS dan Mulyono menjadi trending di berbagai platform. Sebagian masyarakat mulai mendukung langkah RS yang dianggap berani membuka tabir kebenaran, sementara sebagian lainnya menganggapnya mencari sensasi. Namun yang tak bisa dipungkiri, pernyataan RS telah membuka jalan bagi penyelidikan yang lebih dalam. Hari itu juga, media mulai menelusuri universitas tempat Mulyono mengaku menempuh pendidikan. Menurut catatan, ia menyelesaikan studi di Fakultas Kehutanan pada sebuah kampus ternama di Jogja. Namun, hasil penelusuran itu justru menambah misteri. Beberapa wartawan yang berangkat ke sana melaporkan bahwa nama Mulyono tidak ditemukan dalam daftar lulusan fakultas tersebut. Staf arsip kampus menyebut bahwa sebagian data lama memang sudah dipindahkan ke sistem manual, tapi tetap saja, nama itu tidak muncul. Kalau memang dia alumni, pasti tercatat di sini, kata seorang petugas dengan nada ragu. Publik pun makin penasaran. Benarkah Mulyono pernah menempuh kuliah di sana? Atau hanya mengaku? Apakah mungkin terjadi kesalahan dalam pencatatan data? Atau justru ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Sementara RS terus memperkuat buktinya, di media sosial bermunculan spekulasi dan teori dari warganet. Ada yang menyebut kasus ini bernuansa politik, namun ada pula yang menilai ini hanyalah persoalan pribadi yang mencuat ke publik. Apapun kebenarannya, satu hal pasti, misteri ini belum selesai. Dan langkah berikutnya membawa kita pada sosok baru yang tak kalah mengejutkan. Seorang dosen senior yang namanya tercantum dalam ijazah tersebut. Beberapa hari setelah pernyataan RS mengguncang publik, para wartawan mulai berpencar ke berbagai tempat. Sebagian menuju rumah Mulyono untuk meminta klarifikasi, sementara sebagian lain menelusuri kampus tempat ia mengaku menempuh pendidikan, yaitu Fakultas Kehutanan di sebuah kampus ternama di Jogja. Udara Jogja pagi itu masih lembab setelah hujan semalam, ketika mobil tim media berhenti di depan gerbang kampus yang penuh pepohonan rindang. Gedung-gedung tua dengan cat yang mulai pudar berdiri tenang, menyimpan ribuan kisah dari para mahasiswa yang pernah menuntut ilmu di sana. Namun hari itu, suasana terasa berbeda. Bukan karena ujian atau wisuda, melainkan karena satu nama yang sedang dicari, Mulyono. Seorang wartawan berjalan menuju ruang arsip fakultas. Ruangan itu dipenuhi rak-rak tinggi berisi berkas tebal dan map warna coklat yang disusun rapi. Di sana, seorang petugas perempuan parubaya tampak sedang memindahkan beberapa dokumen ke lemari baru. Ketika ditanya apakah ada nama Mulyono dalam daftar lulusan Fakultas Kehutanan, ia menggeleng perlahan. Kalau dari sistem digital tidak ada, ucapnya sambil mengetik di komputer tua di depannya. Tapi kami masih punya arsip manual. Kadang ada mahasiswa lama yang datanya belum masuk sistem baru. Ia lalu membuka lemari besi tua dan menarik keluar beberapa buku register. Halaman demi halaman dibuka, lembar demi lembar diperiksa, namun nama Mulyono tetap tidak ditemukan. Kalau memang dia alumni, pasti tercatat di sini, katanya lagi dengan nada yakin. Beberapa wartawan saling pandang, ada yang mencatat, ada pula yang mulai merekam suasana ruangan. Salah satu dari mereka bertanya, apakah mungkin nama itu terdaftar di jurusan lain?
Petugas itu menjawab pelan, kami sudah periksa semua jurusan di tahun yang sama. Tidak ada. Kabar ini langsung menyebar cepat. Dalam waktu singkat, berita bahwa nama Mulyono tidak ditemukan di kampus tersebut menjadi topik utama di media nasional. Di media sosial, masyarakat saling bertukar opini. Sebagian menilai bahwa bisa saja terjadi kesalahan data, namun banyak juga yang mulai curiga bahwa ijazah itu memang tidak sah. Komentar-komentar muncul dengan nada tajam, menuntut kejelasan dan bukti dari pihak terkait. Namun Mulyono sendiri masih bungkam, tidak memberikan satupun pernyataan resmi. Sementara itu, RS yang mendengar kabar tersebut merasa semakin yakin dengan analisa yang ia temukan. Ia kembali diwawancarai oleh media dan mengatakan, kejanggalan ini semakin memperkuat temuan saya. Kalau universitas tempat dia mengaku kuliah saja tidak mengenali namanya, ini bukan sekadar kebetulan. Kalimat itu kembali mengguncang opini publik. Nama Mulyono kian panas dibicarakan. Setiap hari, berita tentang dirinya muncul di televisi, koran, dan dunia maya. Namun di tengah kegaduhan itu, muncul satu nama baru dari dalam dokumen ijazah Mulyono yang membuat semua orang semakin penasaran, yaitu nama seorang dosen pembimbing bernama Profesor Hendra Wirawan. Nama itu tercantum jelas di bawah tanda tangan rektor pada dokumen yang beredar luas. Dan kabarnya, dosen tersebut adalah sosok senior yang sudah lama pensiun dan dikenal sangat disiplin serta jujur. Publik pun kini mengalihkan perhatian kepada satu sosok ini. Siapa sebenarnya Profesor Hendra? Dan apa hubungannya dengan Mulyono? Apakah beliau benar-benar pernah membimbing seseorang bernama Mulyono? Ataukah namanya hanya dicatut untuk menutupi sesuatu yang lebih besar? Semua tanda tanya itu mengarah pada satu tempat, rumah sederhana milik Profesor Hendra di Sleman, yang kabarnya menjadi saksi awal dari terbongkarnya misteri besar ini. Sore itu, langit Sleman berwarna jingga. Jalanan kampung tampak tenang, hanya suara burung dan deru motor sesekali lewat. Di balik pagar besi sederhana, berdirilah sebuah rumah bergaya lama dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman hias. Di rumah itulah tinggal seorang pria yang kini tengah jadi sorotan publik, Profesor Hendra Wirawan, dosen senior yang namanya tercantum dalam ijazah milik Mulyono. Tim wartawan yang datang sore itu disambut dengan sopan oleh seorang pria beruban yang memakai kemeja batik dan kacamata tebal. Raut wajahnya tenang, namun ada sedikit kebingungan ketika salah satu wartawan menyebut nama Mulyono. Mulyono? Ujarnya pelan sambil mengerutkan kening. Nama itu asing bagi saya. Ia mempersilakan tamunya duduk di ruang tamu yang penuh dengan rak buku dan tumpukan dokumen tua. Beberapa detik hening, hanya terdengar suara jarum jam dinding yang berdetak pelan. Setelah mendengar penjelasan bahwa namanya tercantum sebagai pembimbing dalam ijazah Mulyono, Profesor Hendra tampak terkejut. Serius? Nama saya ada di sana? Tanyanya perlahan. Wartawan menunjukkan salinan ijazah yang beredar. Ia mengambil kacamata, menatapnya lama, dan menarik napas dalam. Ini tanda tangan saya, tapi bukan tanda tangan yang saya buat, katanya tegas. Ia lalu bangkit dan berjalan ke ruang kerjanya, meninggalkan para wartawan yang masih terdiam. Beberapa menit kemudian ia kembali membawa sebuah map besar berwarna hijau. Ini arsip saya pribadi, ucapnya sambil membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat daftar nama mahasiswa yang pernah ia bimbing dari tahun 90 hingga awal 2000-an. Nama-nama tercantum rapi, lengkap dengan nomor induk mahasiswa dan judul penelitian. Ia menelusuri lembar demi lembar dengan jari yang mulai bergetar halus karena usia. Namun tidak ada satupun nama Mulyono di sana. Saya tidak pernah punya mahasiswa dengan nama itu, ujarnya akhirnya. Tidak di jurusan kehutanan, tidak juga di program lain. Wartawan mulai mencatat dengan cepat. Salah satu dari mereka bertanya, apakah mungkin data ini tidak lengkap, Profesor? Ia menggeleng pelan. Setiap semester saya selalu menyerahkan daftar bimbingan kepada fakultas dan menyimpan salinannya sendiri. Ini adalah salinan resmi. Kalau nama itu tidak ada di sini, berarti memang tidak pernah ada. Suasana menjadi semakin hening.
Profesor Hendra lalu menatap kembali salinan ijazah di tangannya. Matanya menyipit, seolah sedang berusaha mengingat sesuatu. Ada hal yang janggal, katanya. Stempel fakultas ini tidak sesuai dengan masa itu. Kami mengganti desain stempel pada tahun 2002, dan cap di sini memakai pola lama. Ia menatap kamera wartawan dengan wajah serius. Saya bisa pastikan, dokumen ini tidak dikeluarkan oleh fakultas kami. Pernyataan itu segera menjadi berita besar malam itu juga. Nama Profesor Hendra langsung menjadi trending di media sosial, dan banyak yang memuji keberaniannya berbicara jujur di tengah tekanan publik. Namun bagi sebagian pihak, pernyataannya justru menambah kerumitan. Jika bukan Mulyono yang membuat ijazah itu, siapa yang melakukannya? Dan mengapa tanda tangan Profesor Hendra bisa muncul di sana tanpa sepengetahuannya? Malam itu, setelah para wartawan pamit, Profesor Hendra duduk sendirian di ruang tamunya. Ia menatap map hijau di atas meja, lalu berkata pelan seolah kepada dirinya sendiri. Kalau dokumen ini palsu, berarti ada seseorang di dalam kampus yang terlibat. Tapi siapa? Sebuah kalimat yang perlahan mengubah arah penyelidikan publik ke arah yang jauh lebih dalam. Keesokan harinya, suasana di rumah Profesor Hendra kembali ramai. Beberapa media nasional datang membawa kamera dan alat perekam. Mereka meminta Profesor Hendra menunjukkan bukti yang disebutnya sehari sebelumnya. Dengan langkah tenang, ia membawa map besar berwarna hijau yang kemarin ia buka di hadapan wartawan. Semua yang saya katakan kemarin bukan dugaan, ini datanya, ucapnya perlahan. Ia menaruh map itu di atas meja kayu di ruang tamu, membuka halaman demi halaman. Di dalamnya terdapat lembar rekap bimbingan mahasiswa yang bertanda tangan dekan dan memiliki cap fakultas resmi. Kertas itu sudah menguning di tepinya, namun tulisannya masih jelas terbaca. Di sana tercantum puluhan nama mahasiswa yang pernah ia bimbing, lengkap dengan tahun kelulusan dan judul skripsi. Namun tidak ada satupun yang bernama Mulyono. Lihat ini, ujarnya sambil menunjuk tanda tangan dekan yang asli. Semua resmi. Kalau Mulyono mengaku dibimbing saya, berarti ada pihak yang telah memalsukan data akademik saya. Wartawan yang menyaksikan hal itu saling berpandangan. Beberapa kamera merekam dari dekat, memperlihatkan jelas cap fakultas dan tanda tangan yang berbeda dengan dokumen Mulyono. Suara kamera dan bisik-bisik terdengar di ruangan kecil itu, sebelum Profesor Hendra melanjutkan. Saya bahkan masih menyimpan surat tugas pembimbing yang diterbitkan setiap semester. Semua lengkap, semuanya sah, dan tidak pernah ada nama Mulyono di dalamnya. Ia menatap ke arah wartawan, lalu menambahkan kalimat yang membuat suasana hening. Kalau tanda tangan saya ada di ijazah itu, padahal saya tidak pernah membimbing orang itu, maka ini bukan sekadar pemalsuan biasa. Ini tindakan serius yang bisa mencoreng nama kampus. Berita itu langsung menyebar seperti api di padang rumput. Stasiun televisi, portal berita, dan media sosial serentak memberitakannya dengan tajuk besar. Dosen senior bantah pernah bimbing Mulyono. Nama Mulyono kembali menjadi topik panas di seluruh negeri. Bahkan beberapa tokoh publik mulai angkat bicara, meminta lembaga berwenang menindaklanjuti dugaan pemalsuan tersebut. Di sisi lain, beberapa rekan lama Mulyono mulai menghindar, menolak memberikan komentar kepada wartawan. Publik pun bertanya-tanya, apakah selama ini Mulyono hanya menjalani karirnya dengan ijazah palsu? RS yang sejak awal mengungkap kejanggalan itu justru semakin yakin dengan temuannya. Dalam sebuah wawancara singkat, ia mengatakan, "Saya menghargai keberanian Profesor Hendra. Pernyataannya memperkuat bukti yang saya miliki. Kalau dosen yang tercantum di ijazah saja tidak pernah mengenal Mulyono, maka tinggal menunggu waktu sebelum semuanya terbongkar." Namun di balik sorotan kamera dan keramaian media, Profesor Hendra menyimpan kegelisahan sendiri. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang kerjanya. Dibukanya kembali tumpukan arsip yang telah ia simpan puluhan tahun. Di antara ratusan nama mahasiswa yang pernah ia bimbing, ia tidak menemukan satupun yang berkaitan dengan Mulyono. Tapi ada satu hal yang menarik perhatiannya.
sebuah lembar daftar bimbingan yang hilang dari tahun 2001. Halaman itu kosong, hanya tersisa bekas robekan di tepinya. Ia menghela napas panjang. Kenapa lembar tahun itu yang hilang? Gumamnya pelan. Raut wajahnya menegang, seolah mulai menyadari bahwa kasus ini mungkin tidak sesederhana dugaan awal. Seseorang mungkin telah menghapus jejak lama di arsip fakultas. Dan mungkin, semua ini sudah direncanakan sejak lama. Keesokan paginya, surat kabar di seluruh negeri menurunkan headline besar. Dokumen hilang, dugaan pemalsuan ijazah Mulyono makin kuat. Sementara publik mulai menanti satu hal. Bagaimana tanggapan Mulyono atas semua tudingan yang kini mengarah padanya? Hari itu, suasana di depan kantor Mulyono berubah tegang. Puluhan wartawan sudah menunggu sejak pagi, membawa kamera dan mikrofon, berharap mendapat pernyataan langsung dari sang mantan pejabat. Namun, pintu pagar tinggi itu tertutup rapat. Petugas keamanan berdiri berjaga, melarang siapapun masuk tanpa izin. Dari balik kaca jendela lantai 2, bayangan seseorang sempat terlihat, tapi tak ada yang tahu apakah itu benar Mulyono atau bukan. Seorang wartawan dari media nasional mencoba berseru, "Pak Mulyono, apa benar ijazah Bapak palsu?" Tak ada jawaban. Hanya suara angin dan deru mobil yang lewat di jalan raya. Beberapa menit kemudian, seorang pria berjas hitam keluar dari gerbang dengan wajah serius. Ia memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum Mulyono dan membacakan pernyataan singkat. Klien kami tidak akan menanggapi tuduhan yang tidak berdasar. Semua tuduhan yang beredar di media sosial dan pemberitaan saat ini sedang kami kaji secara hukum. Setelah itu, ia berbalik dan masuk lagi ke dalam, meninggalkan wartawan yang kecewa karena tak mendapat jawaban apapun. Namun publik sudah terlanjur menilai. Di dunia maya, nama Mulyono menjadi bahan perbincangan panas. Tagar ijazah Mulyono menempati posisi teratas di trending topik nasional. Ribuan komentar membanjiri unggahan berita di media sosial. Sebagian menuntut kejelasan, sebagian lain mengecam keras. Kalau benar palsu, ini penghinaan terhadap pendidikan, tulis seorang warganet. Kalau fitnah, buktikan dengan berani, balas yang lain. Diskusi itu terus bergulir, memecah masyarakat menjadi dua kubu besar. Sementara itu, lembaga pendidikan dan instansi pemerintahan mulai merasa tertekan. Beberapa pihak meminta agar audit resmi terhadap dokumen pendidikan Mulyono segera dilakukan. Bahkan salah satu anggota dewan menyampaikan bahwa kasus seperti ini harus ditangani secara terbuka agar kepercayaan publik tidak hancur. Di televisi, program berita menayangkan potongan-potongan wawancara RS dan Profesor Hendra. Keduanya kini dianggap sebagai sosok penting yang membongkar tabir kebenaran. Dalam salah satu siaran langsung, RS kembali berbicara dengan nada tenang tapi penuh keyakinan. Ini bukan soal pribadi, katanya. Ini tentang integritas pejabat publik. Kalau seorang pejabat bisa berdiri di atas ijazah palsu, apa yang akan terjadi dengan kepercayaan rakyat terhadap sistem negara? Pernyataan itu memicu gelombang baru dukungan kepadanya. Banyak kalangan akademisi dan mahasiswa mulai menyuarakan hal yang sama, bahwa kasus ini harus diusut sampai tuntas. Namun di sisi lain, ada tekanan besar yang mulai dirasakan oleh Profesor Hendra. Beberapa hari setelah wawancaranya ditayangkan, ia menerima banyak pesan dari nomor tak dikenal, sebagian bernada ancaman halus agar tidak ikut campur terlalu jauh. Meski demikian, dosen senior itu tetap tenang. Ia percaya bahwa kebenaran harus disampaikan apa adanya. Malam itu, ia duduk sendirian di beranda rumahnya, menatap langit yang gelap. "Kalau saya diam, berarti saya ikut berbohong," bisiknya lirih. Sementara di tempat lain, kantor berita besar memberitakan bahwa lembaga hukum telah mulai mengumpulkan data untuk penyelidikan. Publik kini menunggu satu hal, pernyataan resmi dari universitas tempat Mulyono mengaku kuliah. Apakah benar nama itu ada dalam catatan akademik mereka, atau memang tidak pernah terdaftar sama sekali? Satu jawaban yang akan menentukan segalanya. Beberapa hari setelah suasana semakin panas, media nasional menayangkan siaran langsung dari studio besar di Jakarta.
Tema malam itu adalah Misteri Ijazah Mulyono, dan tamu utama yang diundang tidak lain adalah Profesor Hendra Wirawan. Sosok dosen senior itu tampak tenang mengenakan kemeja putih dan jas abu-abu, meski wajahnya jelas menunjukkan kelelahan setelah berhari-hari jadi sorotan publik. Lampu studio menyorot tajam, kamera menyorot wajahnya, dan ratusan ribu pasang mata di seluruh negeri menyaksikan siaran tersebut. Pembawa acara memulai dengan pertanyaan yang ditunggu-tunggu semua orang. Profesor Hendra, apakah benar Bapak memiliki bukti baru tentang keaslian ijazah Mulyono? Pria itu menarik napas dalam, lalu membuka map yang dibawanya. Di dalamnya, tampak beberapa lembar kertas resmi dengan kop universitas dan tanda tangan dekan. Dengan suara mantap ia berkata, "Inilah surat pernyataan resmi dari universitas kami. Saya bawakan untuk menjawab semua pertanyaan publik." Ia mengangkat kertas itu ke arah kamera, memperlihatkan isi surat yang jelas terbaca. Surat itu menyebutkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh arsip akademik, tidak ditemukan nama mahasiswa bernama Mulyono di program sarjana maupun pasca sarjana Fakultas Kehutanan. Bahkan, pihak universitas menegaskan bahwa nomor ijazah yang tercantum dalam dokumen Mulyono tidak terdaftar dalam sistem mereka. Kalimat demi kalimat yang dibaca Profesor Hendra membuat studio mendadak hening. Tak ada suara selain suaranya sendiri yang terdengar mantap dan jelas. Jadi bisa dipastikan, lanjutnya, ijazah yang beredar atas nama Mulyono bukanlah dokumen resmi universitas kami. Wartawan di ruang kontrol terdiam, pembawa acara tampak terkejut. Publik di rumah yang menonton siaran langsung itu seakan berhenti bernapas. Media sosial pun langsung meledak dengan ribuan komentar dalam hitungan menit. Semua orang seakan tidak percaya bahwa dugaan yang selama ini dianggap rumor ternyata benar-benar terbukti. Namun belum sempat siaran itu berakhir, Profesor Hendra menambahkan satu kalimat yang mengubah segalanya. Yang lebih aneh, ucapnya dengan nada dalam, "Kami menemukan satu hal yang tak bisa dijelaskan. Ada satu berkas arsip data mahasiswa dari tahun 2001 yang hilang dari ruang penyimpanan. Tidak rusak, tidak terbakar, tapi benar-benar hilang." Pembawa acara menatapnya lekat-lekat, lalu bertanya pelan, "Apakah Bapak tahu siapa yang bisa menghapus berkas itu?" Profesor Hendra menggeleng. "Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, berkas itu lenyap bersamaan dengan tahun kelulusan yang tertera di ijazah Mulyono." Kalimat itu menggantung di udara. Satu studio terdiam, hanya suara mikrofon yang menangkap detik jarum jam di dinding. Malam itu, berita tentang hilangnya arsip resmi kampus menyebar lebih cepat daripada api. Sebagian publik menilai ada kekuatan besar di balik lenyapnya berkas tersebut. Sebagian lain menganggap ini bukti bahwa kasus ini jauh lebih rumit dari dugaan siapapun. Di luar studio, RS yang menonton siaran itu dari rumahnya tersenyum tipis. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi setidaknya kebenaran sudah mulai terungkap ke permukaan. Sementara itu, di tempat lain, Mulyono masih memilih diam, tidak mengeluarkan pernyataan apapun kepada publik. Namun diamnya kini terasa bukan lagi sebagai bentuk ketenangan, melainkan tanda ketakutan. Malam itu, langit Jakarta tampak gelap. Hujan turun perlahan, membasahi jalanan yang lengang. Dan di antara gemuruhnya, satu hal kini menjadi jelas. Bahwa misteri tentang ijazah Mulyono bukan sekadar kisah pemalsuan dokumen, melainkan cerita panjang tentang kekuasaan, kejujuran, dan bagaimana satu nama bisa mengguncang kepercayaan seluruh negeri.